Kasus atas kematian Dini Sera Afriyanti yang menjerat Gregorius Ronald Tanur ditetapkan sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya menghadirkan ahli forensik dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, yakni Reni. Ahli forensik tersebut, dalam keterangan, mengatakan, melakukan otopsi terhadap jenazah Dini Sera Afriyanti terdapat luka di tangan, kaki, luka lebam di ujung kepala dan sebelah kanan kepala, tulang iga patah mendalam, terdapat kandungan alkohol serta kerusakan pada hati sekitar 50%. Saat disinggung penasehat hukum terdakwa, terkait alkohol apakah penyebab kematian korban, ahli mengatakan, tidak. Menurut pengetahuan ahli, kematian korban lantaran kerusakan hati sekitar 50%. Sedangkan, jaksa menyinggung, luka pada kaki sempat disanggah oleh sang pengadil karena hal ini sudah dijawab ahli, namun jaksa getol dan meyakinkan sang pengadil bahwa ahli menerangkan luka pada lengan sedangkan luka pada kaki korban ahli hanya menunjukkan dokumen foto. Akhirnya, sang pengadil pun memberi kesempatan jaksa guna menanyakan luka pada kaki. Adapun luka pada kaki, ahli menyatakan ada luka gores. Keterangan ahli semakin memperjelas kematian korban akibat luka pada hati akibat benda tumpul. Dalam perkara ini, Gregorius Ronald Tanur yang ditetapkan sebagai terdakwa tersirat semakin tersudut atas keterangan ahli. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Dr. Reni Sumino, SPFM, MA. Judulnya kosasi, ahli, itu di BAP. Dan di atas itu kan, berita acara pemeriksaan saksi. Ini tuh. Awalnya saksi kemudian ahli itu. Dokter ya, Reni Sumino SPFM, ini spesialis apa ya? Forensik mediko-legal. Magister hukum ya. Lahir di Surabaya 25 Mei 88. Perempuan, lulusan Indonesia agama Islam. Alamat Jalan Lampis Kasih, Masjid 12A Surabaya itu. Itu yang baik. Ya, saudara dihadapkan sebagai ahli oleh penuntut umum persidangan. Ya, sebelum memberi pendapat, saudara disumpah dulu menurut agama Islam. Silakan beri. Baik ya, saudara spesialis forensik Mediko-legal. ini bidang keahlian mengenai apa? Ini bidang keahlian cabang spesialis ilmu kedokteran yang mempelajari tentang patologi forensik dan forensik klinik yang nantinya akan membantu terang suatu perkara dalam peradilan nanti. Ini berkaitan dengan mayat. Dengan mayat, dengan yang pasien masih hidup juga bisa ya. Untuk mengetahui penyebab terjadinya. Ya. Apakah saudara bekerja di rumah sakit forensik mana? Dr. Sutomo ya? Iya. Apakah pada tanggal Oktober tahun 2023 sekira jam 2.55 WIB saudara ada
yang dibawa dalam keadaan sudah meninggal, mayat ya? Iya, juga ini. Betul ya? Baik, ketika saudara dihadapkan kepada mayat itu, tentunya saudara dimintakan untuk mencari penyebab kematian. Ya, apa yang saudara lakukan? Jadi jenazah ini tiba di instalasi forensik RSUD Dr. Sutomo jam 2:30 ya. Kemudian kami lakukan sesuai SOP, jadi jenazah kami masukkan ke dalam ruang mayat, kemudian dilakukan administrasi atau pendaftaran oleh keluarga atau yang mengantar. Lalu kami lakukan pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar itu ya? Ya. Pemeriksaan luar ini mencakup apa aja? Jadi pemeriksaan luar ini kami periksa dari ujung kepala sampai kaki untuk mencari apakah ada tanda-tanda tidak wajar. Ketika diperiksa pemeriksaan luar ini, apakah mayat dalam keadaan tanpa busana? Memakai baju yang Memakai baju dulu. Iya. Baik, terus kemudian melakukan dokumentasi pengambilan foto dari sebelum dilepas propertinya atau semua barang yang digunakan jenazah sampai dilepas semua. Sampai dilepas semua. Nah, ketika dilepas semua pakaiannya, apa yang saudara lihat dari keadaan mayat? Jadi dari pemeriksaan kami temukan banyak luka, antara lain luka lecet dan luka memar pada area-area seperti yang sudah saya cantumkan di visum. Kemudian kami menunggu SPVF atau surat permintaan visum dari pihak kepolisian untuk dilakukan otopsi dan pemeriksaan luar. Luka itu yang saudara lihat, apakah luka karena benda tajam atau benda tumpul? Dari pemeriksaan yang kami lakukan, luka-luka tersebut karena kekerasan tumpul yang mulia. Kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul ini apakah dia benda padat, benda keras, atau benda apa? Dari keilmuan kedokteran kami, luka karena kekerasan tumpul biasanya dengan ciri benda permukaannya kasar atau permukaannya tumpul, kemudian dengan konsistensinya atau padat yang menyebabkan trauma pada bagian tubuh yang mengenainya ya. Yang saudara lihat bagian tubuh mana aja yang mengalami luka itu? Dari pemeriksaan luar kami yang kami temukan luka memar pada kepala bagian belakang, puncak kepala dan kepala bagian kanan. Lalu puncak kepala di sini ya? Iya, bagian belakang sini kemudian. Oh, di sini. Kemudian bagian kanan. Kemudian beberapa luka memar yang kalau dirinci saya harus baca ya. Ya, silakan. Kemudian luka pada leher, jadi luka di leher sisi kanan ini kami temukan luka memar. Sedangkan leher sisi kiri juga ada luka memar. Lalu pada dada, di dada ini ditemukan luka memar dengan pola tertentu. Kemudian juga disertai luka lecet. Luka lecet majemuk yang saya maksud di visum adalah jumlahnya lebih dari 3 yang mulia. Yang saudara maksud dengan pola tertentu itu apa? Pola tertentu, jadi ketika kami melakukan pemeriksaan itu pola yang dimaksud menyerupai atau mirip. Bentar ya. Jadi yang menyerupai atau mirip seperti, tapi kami tidak bisa memastikan ya, karena tidak ada masuk seperti itu kan. Pertimbangannya artinya bahwa luka yang ada di tubuh korban itu seperti sudah terpola berdasarkan apa yang menekannya. Itu ya. Apakah kemudian dilakukan pemeriksaan dalam? Ya, kami lakukan pemeriksaan dalam jam 11:30. Apa yang ditemukan? Enggak, yang saudara periksa bagian dalam dia apa? Jadi pemeriksaan dalam kami lakukan bedah mayat.
Dambaya. Ya, itu kami temukan resapan darah pada kepala, hanya Resapan darah pada kepala. Ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa luka ini terjadi sebelum jenazah ini meninggal. Jadi luka itu terjadi sebelum jenazah meninggal. Bisa ditentukan tidak bahwa luka itu berapa jam sebelum dilakukan bedah mayat? Untuk menentukan waktunya kami tidak bisa menentukan ya, Pak. Yang bisa kami lakukan adalah memastikan lukanya terjadi sebelum meninggal, dan untuk umur lukanya tidak bisa kami pastikan karena sudah jenazah bukan korban. Baik. Selain itu apa lagi yang ditemukan? Resapan darah pada leher. Resapan darah pada leher. Yang sampai ke bagian dalam. Itu menunjukkan apa? Sama yang lukanya terjadi sebelum meninggal. Apakah luka yang di kepala dan di leher itu sama dengan luka yang saudara katakan tadi terpola itu? Tidak. Tidak ya. Itu nggak kelihatan polanya ya. Tidak. Oke. Apakah bisa ditentukan penyebab luka atau darah yang mengendap itu di kepala itu? Ditentukan gimana? Ditentukan karena luka apa? Ditentukan karena kekerasan benda tumpul. Benda tumpul aja seperti itu ya. Yang di leher pun seperti itu. Betul ya. Baik, selain itu apa lagi? Kami temukan patah tulang tertutup pada tulang iga bagian kanan. Patah tulang tertutup. Itu maksudnya apa? Jadi patah tulang yang tidak tembus ke kulit. Jadi dia patah di dalam. Oh, patah di dalam. Oke, patah di dalam. Patah tulang tertutup dari iga 2 sampai iga 5 ya. Oke. Itu karena apa? Itu karena kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul juga. Jadi patah dia iga nomor 2 sampai nomor 5 ya. Nomor 5. 2, 3, 4, 5. Berarti 4 itu ya? Iya. Oke. Patahnya tertutup semua ya? Iya betul ya. Oke. Apa lagi? Kami temukan luka robek pada organ hepar di perut sebelah kanan. Oke. Hepar ya, di hati ya? Ya, hati yang mulia. Ya. Luka robek. Iya. Karena apa itu? Karena kekerasan tumpul ya. Kekerasan tumpul. Luka robek ya? Luka robek. Terus apa lagi? Kami temukan luka memar pada bagian paru kanan bawah di ujung dari iga 4. Oke, apakah itu ada kaitannya dengan iga yang patah itu? Untuk hatinya? Iya. Tidak ya mulia, karena kan ada pembatas antara rongga dada kita dengan rongga perut. Jadi nggak ada kaitannya ya dengan itu ya. Ya. Tapi penyebabnya sama dengan benda tumpul juga, kekerasan benda tumpul. Ya, betul. Baik. Selain itu apa lagi? Sudah ya mulia. Pemeriksaan tambahan yang kami lakukan pemeriksaan toksikologi untuk alkohol, kami temukan positif. Kemudian untuk pemeriksaan swab atau pemeriksaan sperma pada yang vagina itu negatif ya. Negatif ya. Apakah bisa saudara tentukan itu waktu meninggalnya mayat korban? Jadi ketika jenazah ini datang, kami langsung melakukan pemeriksaan. Temuannya itu lebam mayat yang masih menghilang ketika ditekan. Jadi perkiraan kami antara 2 sampai 4 jam sebelum pemeriksaan kami lakukan. Oke. Jadi masih ada lebam mayat yang masih menghilang gitu ya. Betul ya. Jadi kesimpulannya bahwa mayat itu meninggal antara 2 sampai 4 jam sebelum dilakukan bedah mayat. Terus seperti itu ya. Silakan. Sebentar. Jadi kesimpulan saudara seperti ini, penyebab kematian dari korban. Kesimpulan saya penyebabnya karena luka robek pada kekerasan tumpul yang mengakibatkan luka robek pada organ hati sehingga terjadi perdarahan hebat ini. Betul ya mulia? Paru tidak ya?
Tidak yang mulia. Tapi saudara itu menangkan ada luka di paru. Ya. Jadi yang bersebelahan dengan ada luka memar di paru. Ya, itu menjadi penyebab kematian nggak yang paru? Tidak yang mulia. Dari heparnya ya. Betul yang mulia. Berapa persen itu robeknya hepar itu? Dari ilmu kedokteran kami ini masuk ke stadium 3, yaitu hampir 50% bagian hati yang Baik. Saudara katakan bahwa penyebab utamanya adalah itu. Apakah terdapat gumpalan darah? Tidak yang mulia. Nah, Tidak yang mulia. Tidak. Gumpalan darahnya bisa kami ukur, jadi masih berupa cairan darah. oh bukan cairan aja. Iya. Belum keluar semua dari itu. Belum, masih di dalam Di dalam perut rongga. Silakan tutup. Jadi saudara ahli menerangkan terhadap mayat ini dilakukan bedah ya. Apakah dalam istilah medisnya juga disebut otopsi? Bisa dijelaskan? Betul. Jadi kalau bahasa medisnya dilakukan otopsi, kalau bahasa awamnya biasanya bisa disebut dengan bedah mayat. Baik, untuk otopsi sendiri menurut ilmu saudara ada berapa macam otopsi yang sering dilakukan? Otopsi biasanya ada 3 macam. Ya. Jadi yang pertama otopsi anatomi, kemudian otopsi klinis, dan otopsi forensik. Jadi untuk otopsi anatomi itu biasanya kami lakukan untuk kepentingan pendidikan. Kemudian kalau otopsi klinis biasanya dilakukan dengan bersama dokter spesialis patologi anatomi untuk memastikan sebab kematiannya dari klinisnya apa. Sedangkan untuk otopsi forensik biasanya otopsi yang dilakukan dengan permintaan visum dari pihak berwajib untuk melakukan otopsi khususnya pada kasus pidana. Oke, dan ini berarti otopsi forensik ya? Ya, betul. Saudara tadi menerangkan terkait dengan adanya luka di bagian kepala ya? Ada darah yang membuat di sapan. Ada resapan darah. Ya, pada saat saudara memberikan keterangan di kepolisian, pernah nggak ditunjukkan suatu adegan atau rekonstruksi oleh pihak penyidik? Kalau dari pihak penyidik kami ditunjukkan fotonya, jadi tidak mengikuti Tidak rekonstruksi. mengikuti ya, jadi ditunjukkan foto terkait dengan tindakan terdakwa saat itu. Ya. Di foto itu menerangkan terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala. Di foto. Iya betul. Ya, digunakan. Ini ahli. Iya. Jangan dikaitkan masalah rekonstruksi atau segala macam. Kan dia ahli memeriksa mayat itu. Dia kan hanya mengetahui penyebab mayat. Nanti hubungan saudara, ya tugas saudara yang menghubungkan itu dengan ini. Baik. Apakah luka yang ada di kepala bisa akibat dari benda tubuh ini? Karena lukanya yang ditemukan adalah luka memar, yang mana ciri-cirinya adalah sesuai dengan luka yang disebabkan oleh kekerasan tubuh, maka sebab dari luka memar di kepala karena kekerasan tubuh. Menggunakan benda apa kami tidak bisa memastikan karena tidak jelas. Tidak mungkin langsung ya, kita buat baik. Terkait dengan luka yang ada di leher, apakah ada resapan darahnya atau sekedar memar itu saudara? Ya, memarnya sampai pada resapan otot di bagian leher. Apakah itu juga bisa menyebabkan kematian? Tidak. Tidak. Kepala yang luka kepala itu apakah tidak? Jadi hanya menyebabkan kematian karena luka di hati ya, yang sudah berlangsung sampai 20%. Sedikit mengingatkan untuk bagian anggota sebelah kaki apakah tidak dilakukan pemeriksaan luar? Ya, kami lakukan pemeriksaan luar. Bukan apa? Jadi pada anggota beratas, pada anggota gerak sebelah kanan, kami menemukan luka memar majemuk yang jumlahnya lebih dari 2, yang bentuknya menyerupai pola tertentu. Sudah itu. Kaki. Kaki. Kemudian di bagian kiri juga kami menemukan luka memar. Lalu pada anggota gerak bawah atau kaki kami temukan luka lecet pada bagian kanan. Pada bagian kiri kami temukan juga luka lecet dan juga luka memar. Kalau yang anggota kaki kiri apakah akibat tertekan tubuh atau yang tadi
Untuk anggota gerak bawah di sebelah kiri yang dari pemeriksaan luka lecet dan luka memar karena kekerasan tumpul. Itu sampai warna kemerahan atau kebiruan? Dari pemeriksaan saya warnanya merah keunguan. Merah keunguan. Ya. Itu tandanya apakah keras atau sedang atau apa? Ada beda di antara merah, keunguan atau apa? Kalau dari keilmuan kami biasanya umur luka pada pasien yang masih hidup itu bisa ditentukan, misalkan warna merah berkeunguan masih 1 sampai 2 hari. Kalau warnanya sudah kuning kehijauan biasanya lebih dari 7 hari. Bukan masalah keras atau enggaknya kan? Ya, untuk tekanannya seberapa kami tidak bisa memastikan, tapi tidak ditemukan patah tulang pada anggota ke atas dan bawah. Silakan. Bisa ditanya yang juga ya. Saudara ahli, tadi ahli menyampaikan bahwa sebelum melaksanakan pemeriksaan dalam atau otopsi, tadi dilakukan pemeriksaan luar dan juga dilaksanakan dokumentasi. Yang tentunya mayat tersebut masih dalam kondisi berpakaian, betul ya? Dan pertanyaannya, pada waktu masih berpakaian itu, apakah di pakaian daripada korban tersebut ada bekas-bekas seperti apa yang disampaikan saksi ahli bahwa ada tanda-tanda tertentu mungkin masih ada di bekas pakaian tersebut? Izin yang menjawab yang mulia, Bapak. Jadi dari properti yang kami temukan itu jenazah menggunakan 1 buah baju tanpa lengan berwarna merah dengan merek anti-matching basic, kemudian menggunakan celana pendek bahan katun warna hitam tanpa motif berukuran S dan 1 bra berbahan katun berwarna merah motif bunga-bunga di bagian tengah dan celana dalam berbahan katun warna coklat tanpa motif berukuran X. Pertanyaan saya dalam pakaian sebelum dilepas, apakah ada bekas seperti yang disampaikan bahwa di dada itu ada bekas tertentu atau tertentu? Apakah di pakaian juga ada bekas-bekas? Seingat saya ya. Iya, ada. Jadi seingat saya pada baju atasan itu ada seperti warna kehitaman, model kehitaman pada bajunya yang warna merah itu. Terus yang kedua, setelah dilakukan mau dilakukan pemeriksaan dalam, tentunya dilakukan lepas pakaian dan sebagainya. Apakah ditemukan terhadap badan daripada korban ini luka terluka atau mungkin melukakan pendarahan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi hanya luka semua ini. Baik. Ya, saudara saksi, menurut keilmuan saudara atas tadi penyebab dari meninggalnya atas luka robek organ hati itu kira-kira tingkat kefatalannya berapa persen atau setelah seseorang mengalami kerusakan hati seperti itu ada jeda berapa lama sehingga sampai orang meninggal? Jadi kalau dari keilmuan kami hal itu tidak bisa dipastikan secara pasti. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yang pertama berapa kecepatan perdarahan yang dialami oleh orang tersebut. Kemudian organ apa yang terkena. Kemudian kondisi atau individu dari tiap-tiap orang yang mengalami perdarahan tersebut. Apakah kalau ada faktor yang sudah disebutkan ada hasil ada pengaruh alkohol itu juga mempengaruhi dari seseorang itu untuk memperpendek faktor tersebut atau bagaimana? Tidak, karena pada korban yang ditemukan 0,01%. Cukup? Ya. Nanti kita lagi dalam ini pembela ahli sebutannya. Kenal dengan Profesor Edi Kopi?
COVID. Tidak yang mulia. Dia ahli forensik. Saudara di mana? THC di mana? Saya di 3 rumah sakit yang mulia. Dr. Stomo juga. Oh, dia di situ. Dan bahkan dia dosen di S2 spesialis saudara ini. Prof Yudi yang mulia. Edi. Mohon izin yang mulia, kalau profesinya karena kalau Dr. Edi Suyanto, kepala KSN yang mulia. Nah itu. Oh gitu. Kenal ya? Di yang mulia. Baik, nanti sampaikan salam dari hakim pengadilan ini. Silakan yang mulia. Oke, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Sedikit tunjukkan propertinya yang di Dan copot itu. ya. Saya bilang adalah hukumannya di barang bukti. Orang dia ahli kok. Dia ahli, nggak ada kaitannya dengan fakta. Ya, nggak usah. Kan sudah ada yang menunjukkan barang bukti kemarin tujuannya kan? Ya, udah cukup ya. Betul Mbak Renia. Dia yang mulia. Baik.